Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali pada kesempatan kita kali ini dalam rangka untuk melanjutkan praktikum kita yang kemarin. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan untuk mengoleksi apa itu yang disebut sebagai canonical smiles dan juga struktur dua dimensi dari senyawa fitokimia yang berasal dari calyx atau kelopak rosella ya. Jadi kali ini kita akan mengunduh setelah pekan lalu kita mengunduh senyawa fitokimia, daftar senyawa fitokimia yang berasal dari calyx bunga rosella atau flower dari bunga rosella. Jadi bisa kita ambil dua bagian. Cuman kali ini sebagai contoh kita akan fokus mengambil daftar senyawa fitokimia yang berasal dari kelopak atau calyx bunga rosella untuk kemudian kita lengkapi datanya dengan mengoleksi canonical smiles dan struktur dua dimensi senyawa fitokimia tersebut dari database lain yaitu namanya PubChem. Mungkin teman-teman untuk mengingatkan kembali bagaimana alur pekerjaan kita, bahwasanya kita sebelum kita memulai mari kita awali pertemuan kita dengan membaca doa sebagaimana biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullah sallallahu wa abauna wa rijalana wa aslafna salihun an Allah yadkhulun yadana fi niyatihim wa amalana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa ulumana fi ulumihim wa maqasidana fi maqasidihim ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah min al-khairati dunya wal akhirah dafiyatan likulli syarr jalibatan likulli khair لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن أحبنا فيك ولمن أسعنا إلينا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني استودعك ما علمتنيه فارده إلي عند حاجتي ولا تنسني يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا شفيع يا بشير. Baik, untuk mengulangi sedikit tentang materi kita kemarin. Jadi saat ini kita sedang berusaha untuk menganalisis atau untuk memprediksi
atau lebih tepatnya melakukan saintifikasi atau mengilmiahkan mengapa beberapa orang di antara kita menggunakan ekstrak herbal rosella untuk minuman-minuman keseharian dalam rangka untuk kesehatan, salah satunya untuk mengobati atau untuk meminimalisir efek berbahaya atau untuk menetralisir kanker payudara. Jadi ada beberapa laporan, baik secara laporan ilmiah maupun laporan tidak ilmiah, yang menyatakan bahwasanya dengan meminum ekstrak rosella atau dengan meminum minuman rosella itu bisa menyembuhkan kanker payudara. Ya. Dalam rangka untuk mengsaintifikasikannya, maka kita perlu mengoleksi pertama, karena semua seringkali bioaktivitas sebuah minuman herbal itu biasanya diperantarai atau dimediasi oleh kandungan-kandungan senyawa fitokimia apa yang dia miliki. Oleh karena itu, langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk mensaintifikasi sebuah minuman herbal adalah dengan mengoleksi daftar senyawa fitokimia yang terkandung di dalam bagian daripada tanaman herbal tersebut yang digunakan untuk membuat minuman herbal tadi. Dalam konteks ini, ada dua laporan terkait rosella yang menyatakan bahwasanya bunga rosella kemudian dikeringkan dan digunakan untuk menyeduh minuman herbal, maka minuman semacam ini bisa berpotensi untuk menyembuhkan kanker payudara. Namun yang lebih kuat, yang mana kita gunakan pada penelitian kali ini, yang mana dilaporkan oleh Malakrida dan kawan-kawan, bahwasanya ekstrak rosella, herbal rosella yang dibuat dari bagian kelopak rosella atau kelopak bunga rosella atau calyx rosella itu memiliki efek anti kanker yang baik. Ya. Oleh karena itu, untuk mempermudah, kita bisa mengunduh dua-duanya. Bisa mengunduh daftar senyawa fitokimia yang berasal dari bunga rosella maupun daftar senyawa fitokimia yang berasal dari calyx rosella. Hanya saja di praktikum kali ini, untuk memudahkan, kita hanya akan mengunduh daftar senyawa fitokimia yang berasal dari calyx atau kelopak rosella. Ya. Kemudian, insya Allah kita kerjakan pada hari ini dan nanti silakan dikumpulkan. Setelah kita mengoleksi daftar senyawa fitokimia dari bunga rosella, dari calyx rosella, maka kita akan melengkapi data tersebut dengan mengoleksi canonical smiles dan juga 2D structure atau struktur dua dimensi dari masing-masing senyawa tadi. Pak, mengapa kok tidak struktur 3 dimensi? Kenapa kok struktur 2 dimensi yang kita kumpulkan? Karena untuk banyak senyawa, itu struktur 3 dimensinya tidak tersedia di PubChem. Ya. Oleh karena itu, untuk lebih mendapatkan data yang homogen, yaitu semua data kita bisa koleksi datanya, semua fitokimia bisa kita koleksi struktur 2 dimensinya, maka kita memutuskan untuk mengambil struktur 2 dimensi dari masing-masing senyawa fitokimia tadi. Yang kedua, yang berikutnya juga, mengapa canonical smiles itu apa? Ya, jadi canonical smiles itu gampangannya adalah semacam kalau kita manusia, kita punya KTP, kita punya nomor NIK. Ya. Maka dengan nomor NIK kita bisa mengetahui siapa kita. Ya. Kalau misalkan dari petugas kelurahan maupun petugas dari kementerian tertentu terkait ingin mencari tahu siapa nama penduduk yang atau bagaimana detail informasi penduduk yang memiliki NIK tertentu, ya ini sebagai contoh saja, maka dia bisa menggunakan NIK kita untuk mencari tahu nama kita, identitas kita, yang lain dari database mereka. Maka sebagaimana yang terjadi pada canonical smiles, dari canonical smiles itu juga bisa kita gunakan untuk mengetahui bagaimana informasi detail tentang sebuah senyawa fitokimia. Ya, oleh karena itu penting untuk kita gunakan. Yang mana nanti pada akhirnya akan kita gunakan untuk mengidentifikasi atau memprediksi bioaktivitas daripada masing-masing senyawa fitokimia, khususnya senyawa fitokimia yang belum diketahui bioaktivitasnya dari database Dr. Duke Phytochemical and Ethnobotanical Databases. Jadi semacam itu, nanti kita akan mengoleksi dari database lain namanya PubChem tentang apa? Canonical smiles dan juga 2D structure-nya. Untuk kemudian nanti bagi senyawa-senyawa fitokimia yang sudah atau semuanya akan kita prediksi protein target kandidatnya, atau akan kita prediksi kandidat protein-protein apa saja di dalam tubuh kita yang berpotensi menjadi targetnya senyawa fitokimia tadi masing-masing, maka kita akan prediksi dengan menggunakan
Similarity Ensemble Approach atau SEA ya. Kemudian setelah itu kita akan memprediksi bioaktivitas senyawa fitokimia masing-masing dengan menggunakan database menggunakan web server namanya PAS ya. Khususnya bagi senyawa-senyawa fitokimia yang belum diketahui sama sekali bioaktivitasnya. Karena pastinya di database Dr. Duke ada beberapa senyawa fitokimia yang sudah dilaporkan memiliki bioaktivitas tertentu. Kemudian pekan depan kita akan masuk ke tahap berikutnya. Kita akan melakukan molecular docking ya untuk mengetahui bagaimana kira-kira pola interaksi. Pekan depan mungkin kita akan selesaikan dulu yang bagian PAS ini karena mungkin belum tentu selesai hari ini. Tapi pekan depan sudah pasti kita akan belajar tentang menyelesaikan tahapan PAS maupun tahapan SEA yang belum selesai, dan kemudian kita selesaikan lagi dengan kita tambahkan lagi dengan melakukan molecular docking. Untuk molecular docking ini kemungkinan kita butuh waktu 2 hari untuk hingga akhirnya nanti kita akan terakhir bertemu dengan visualisasi bagaimana pola interaksi antara senyawa fitokimia yang kita prediksi sebelumnya dengan protein target yang sudah menjadi kandidat daripada target masing-masing senyawa fitokimia tadi. Sebagaimana yang kita bahas di pertemuan kemarin, kita berfokus pada senyawa fitokimia yang memiliki potensi sebagai regulator jalur persinyalan estrogen tertentu ya. Baik itu alfa maupun beta pada manusia, khususnya pada pasien kanker. Baik, mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita mulai ke tahapan berikutnya. Jadi pertama, kita akan mengunduh, kita ulangi lagi, kita akan mengunduh daftar senyawa fitokimia yang berasal dari ekstrak rosella, dari kalixnya rosella, untuk kemudian kita perlengkap dengan canonical smell dan juga true structure dari PubChem. Untuk itu, mari kita membuka web browser kita. Di sini saya menggunakan Opera. Kemudian teman-teman silakan mengetik di Google tentang Dr. Duke Ethnobotanical and Phytochemical Database, sebagaimana yang muncul di layar jenengan semuanya. Maka di sini karena saya sudah sering menggunakan database ini, maka otomatis akan sudah tersimpan rekaman atau pilihan data yang akan kita gunakan. Tapi kalau seandainya teman-teman belum pernah menggunakan Dr. Duke atau baru sekali kemarin, maka teman-teman silakan bisa mengetik sedari awal semacam ini, Dr. Duke Phytochemical ya, seperti ini. Maka akan muncul tampilan semacam ini, maka kita klik. Kemudian teman-teman sudah mendapati hasil semacam ini. Kemudian kita pilih di sini adalah Hibiscus subdariva. Karena Hibiscus subdariva merupakan nama ilmiah daripada rosella. Kemudian kita di sini kita memilih, ini ada pilihan ini, Hibiscus subdariva. Kita klik. Maka kita akan diarahkan menuju halaman khusus yang memang menyajikan informasi tentang Hibiscus subdariva. Teman-teman lihat di sini ada 214 senyawa fitokimia yang terkandung atau yang dilaporkan terdapat di dalam Hibiscus subdariva. Tapi karena di sini kita hanya ingin mengambil daftar senyawa fitokimia yang berasal dari kalixnya Hibiscus subdariva atau kalixnya rosella, maka kita ubah bagian ini, kita ubah bagian kalix ya. Maka nanti kita di sini mendapatkan hasil 50 ya. Maka 50 inilah yang akan kita unduh. Bagaimana cara mengunduh daftar ini? Ya, daftar ini berisi senyawa fitokimia yang terkandung di kalix Hibiscus subdariva atau kalix rosella. Ada beberapa senyawa fitokimia yang sudah memiliki bioaktivitas. Contoh yang sudah diketahui, misalkan contoh di sini adalah furfural. Di sini di furfural diketahui sudah memiliki 6 bioaktivitas. Salah satunya sebagai antiseptik, kemudian sebagai flavorfema, berarti perasa. Kemudian untuk fungicide, berarti fungisida, ya, racun untuk jamur, ya. Kemudian insektisida juga untuk racun untuk serangga. Kemudian ada iritan, mungkin ini adalah molekul yang bisa menyebabkan iritasi, dan juga pestisida sama untuk membunuh hama-hama. Maka untuk senyawa ini kita bisa tutup tampilannya. Untuk senyawa ini nanti juga akan kita koleksi apa saja yang menjadi bioaktivitas untuk senyawa ini. Tapi yang pertama mari kita unduh daftar ini, daftar senyawa fitokimia yang berasal dari kalix bunga rosella. Caranya bagaimana? Saya yang membiasakan mengunduh dalam format semuanya. Di sini tersedia format PDF, format Excel, dan format CSV. Kalaupun Anda ingin mengunduh hanya satu format saja, monggo. Dalam konteks ini saya rekomendasikan jenengan mengunduh format Excel. Mungkin sebagai contoh kita unduh saja format Excel kita.
maaf saya minum. Kemudian kita buka folder kita, biasanya akan tersimpan di folder download. Kemudian untuk mengingat, kita beri tanggal di nama file ini, tanggal hari ini, yaitu tanggal 11 bulan 10 tahun 2023. Ya, kemudian di sini kita beri nama Calyx, karena ini berasal dari Calyx Hibiscus sabdariffa. Kemudian silakan rekan-rekan sekalian, teman-teman buka Excel-nya. Akan ada notifikasi semacam ini, jangan khawatir, kita bisa tetap menekan yes. Maka akan mendapatkan tampilan semacam ini. Karena di sini kolom kita masih terlalu rapat, maka untuk membukanya kita tekan Ctrl A untuk memblok semua bagian. Kemudian teman-teman sekalian bisa klik Alt, ditahan, kemudian tekan H, bergantian O dan I. Jadi Alt, H, O, I. Maka semua kolom rekan-rekan sekalian akan berubah semacam ini. Ya. Di sini rekan-rekan bisa karena kita tujuannya untuk membuat final tabel, ya. Maka di sini kita berikan tabel, ya. Klik bagian tabel ini di borders, kemudian pilih all borders, ya. Maka akan muncul semacam ini. Kemudian karena saya tidak suka dengan format Calibri, ya silakan teman-teman kalau tertarik dengan format Calibri bisa tetap seperti ini. Tapi saya untuk menyemangati saya bekerja, seringkali saya harus mengubah fontnya terlebih dahulu. Mohon maaf, saya biasanya suka dengan Popin, ya. Bisa teman-teman gunakan ini, atau bisa teman-teman gunakan format huruf lain, misalkan seperti ini, TW. Ya, jadi silakan mana di antara rekan-rekan sekalian yang paling senang dengan format fontnya. Jadi ini hanya opsional, ya. Tapi saya suka seperti ini karena memang setelah kita ganti huruf, kolomnya menjadi tidak terbuka sempurna lagi, maka akan saya ulangi dengan Alt, H, O, I. Ya, maka akan seperti ini. Kemudian untuk membuat semua hurufnya di tengah, maka kita blok semuanya, kemudian kita tekan Ctrl dan E. Maaf, tidak bisa. Ya, maka di sini kita akan manualkan menggunakan seperti ini, ya. Ini bebas, ini lagi-lagi ini adalah opsional, semata-mata untuk memperindah tampilan daripada tabel kita. Maka setelah kita mendapati tabel semacam ini, teman-teman bisa Ctrl Save, atau mungkin sebelum itu saya lebih suka memberikan di bagian kepala kolom bold semacam ini. Baik, kemudian rekan-rekan sekalian, mari kita siapkan kolom baru, mari kita sisipkan kolom baru, yang mana kolom itu nanti untuk memberikan keterangan tambahan yang mana akan kita lakukan pada hari ini. Tahapan hari ini akan sangat membosankan, tapi ini merupakan bagian yang penting untuk penelitian kita. Jadi silakan rekan-rekan sekalian bisa menyisipkan kolom 1 seperti ini, maka kita sisipkan sebagai bioactivity. Ini nanti akan kita gunakan untuk merekam bioaktivitas yang terkandung di dalam yang sudah disampaikan, yang sudah ada di database Dr. Duke. Untuk bagian yang 0, maka kita bisa nolkan, ya. Mungkin caranya seperti ini bisa lebih mudah. Tapi untuk bagian-bagian yang yang sudah ada angkanya, maka bisa kita kosongkan, ya. Ya, atau mungkin bisa kita biarkan semacam ini, rekan-rekan sekalian. Kita fokus dulu pada, maaf, kita rubah dulu menjadi pubchem CID. Ini nanti akan kita hubungkan dengan data yang ada di PubChem, ya. Kemudian setelah itu kita juga akan letakkan canonical smells di bagian sini, ya. Atau sebentar, ini aja di antaranya bagian tumbuhan dengan low ppm kita kasihkan canonical smells, ya. Mungkin bisa seperti ini, ya. Atau teman-teman juga sebenarnya bisa menggunakan isomeric smells, karena sebenarnya dua-duanya sama, bisa kita gunakan untuk memprediksi bioaktivitas senyawa. Mungkin di sini kita akan, tapi akan saya tunjukkan dulu canonical smells, ya, karena canonical berarti dia yang resmi. Baik, mari kita mulai dengan triheptanol, ya. Yang pertama, mungkin ini dulu, ya. Kita koleksi dulu senyawa bioaktivitas atau apa ya, nanti aja mungkin, ya. Baik, nanti aja, maaf, secara lat. Kita fokus untuk mencari data tentang senyawa, misalkan ini 2-heptanol dari database PubChem. Maka kita copy 2-heptanol, kemudian kita buka web browser kita, kemudian kita klik, kita paste 2-heptanol, kemudian kita klik PubChem. Enter. Maka kemudian teman-teman akan mendapatkan hasil yang sama semacam ini, ya.
di sini kita harus mencari tahu, sebagai contoh misalkan ini kan muncul 2 heptanal. Apakah benar 2 heptanal ini merupakan senyawa yang sama dengan yang kita cari dengan E2 heptanal semacam ini. Maka pertama kita buka dulu yang tampilan pertama. Kita open new tab, kemudian yang kedua kita open new tab ya. Kita cari di senyawa yang 2 heptanal tadi. Kita fokus di, karena ini kan beda ya. Karena yang kita cari Ctrl F adalah 2 E heptanal. Ternyata ada nama 2E2 heptanal di bagian sinonimnya. Jadi senyawa kimia yang tadi kita klik ini, yang kita klik pertama kali 2 heptanal saja, ternyata memang memiliki nama sinonim yang sama dengan yang kita cari. Ya. Sehingga di sini kita sudah menemukan, maka halaman ini memang halaman yang pas, halaman yang benar untuk senyawa fitokimia yang memang kita cari. Maka saya biasanya akan menampilkan halaman ini di sebelah kiri semacam ini dengan cara mengklik tombol Windows kemudian dengan arah kiri, maka akan tampil semacam ini. Kemudian kita buka Excel kita tadi, maka pertama yang kita carikan adalah PubChem CID-nya. Di sini saya akan mengambil PubChem CID adalah sebelah ini, PubChem CID atau Compound Identification atau Compound Identifier atau Compound Identity. Maka ini kita copy, kemudian kita paste di sini, ya. Kemudian untuk memudahkan kita nanti untuk mengakses di kemudian hari, saya selalu melengkapi dengan data linknya. Link di bagian atas ini saya copy, kemudian saya hyperlinkkan ke nomor yang tadi akan saya yang barusan saya dapatkan. Maka saya sudah mendapatkan PubChem CID lengkap dengan hyperlinknya, lengkap dengan linknya. Sehingga di kemudian hari bila mana diperlukan, kita tinggal mengklik bagian ini sebagai contoh semacam ini, maka dia akan terbuka di layar di web browser kita. Itulah tujuan kenapa kalau kita mengumpulkan PubChem CID dengan linknya. Kemudian teman-teman, target kita yang kedua adalah untuk mengoleksi struktur 2 dimensi daripada ini 2 heptanal. Maka untuk mendapatkan itu kita bisa memilih, ini ada tombol download, di sini ada menu download, kita klik teman-teman, kemudian kita unduh 2 dimensional structure atau 2D structure daripada senyawa 2 heptanal dengan cara mengklik bagian ini teman-teman, SDF, ada menu save, maka ini yang kita klik. Maka teman-teman sudah mendapatkan struktur 2 dimensi senyawa dengan CID dengan compound ID 5283316 ya. Untuk membuat untuk untuk memudahkan kita mengingat senyawa ini, maka kita bisa seperti ini teman-teman, bisa kita beri nama dengan nama tadi 2 heptanal. Jadi ini kita copy ya, di sebelah kiri kita copy namanya, kemudian kita tambahkan di bagian sebelah kiri ya. Kita pisahkan dengan tanda seperti ini juga boleh. Jadi untuk memisahkan bahwa ini adalah nama yang tercantum di tabel di daftar senyawa fitokimia yang kita unduh dari Dr. Duk tadi. Tapi ingat teman-teman, semua nama senyawa fitokimia yang kita peroleh dari Dr. Duk itu di bagian depan itu ada satu spasi kosong. Mari kita hilangkan itu dengan menghapus semacam ini, sehingga nanti di depan tidak ada spasi kosong. Ya, nanti kita akan lihat, kita akan tahu semuanya akan seperti itu. Kita sudah punya struktur 2 dimensinya. Kemudian yang terakhir kita akan mengoleksi canonical smells dari senyawa ini. Kita tutup bagian ini, kita unduh canonical smells ada di bagian agak bawah, ya. Jadi di bagian ini, maka ini adalah canonical smells. Mari kita unduh bagian ini. Ingat, jangan sampai ada yang kelewatan. Kita copy, kemudian kita paste di kolom sebelah kanan. Ya, maka seperti ini. Maka kita sudah mengumpulkan semuanya. Maka silakan teman-teman sekalian mengumpulkan semua senyawa fitokimia ini tadi dari PubChem. Jadi total ada 50 senyawa fitokimia. Maka teman-teman harus melakukan hal yang sama seperti tadi sebanyak 50 kali. Sebagai contoh, mari kita coba cari yang kedua. Kalau nanti tidak ada, maka silakan teman-teman tulis tidak ada. Di sini coba kita 2 heksanal, ya, E2 heksanal. Maka mari kita tutup dulu semua halaman di PubChem tadi. Kita bisa fokus kembali, kita klik ke kolom pencarian, atau teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama. Misalkan sebagai contoh, kalau kita lakukan dari Google, maka teman-teman tinggal paste di kolom pencarian Google 2 heksanal, kemudian kita kasih spasi, kemudian kita ketik PubChem, enter, maka muncul 2 heksanal. Tapi apakah benar 2 heksanal ini adalah 2 heksanal yang kita cari? Maka kita klik 2 heksanal ini, kemudian kita Ctrl F lagi,
kita paste, dan ada E2 hexenol yang sebagaimana yang kita cari. Maka halaman ini adalah halaman yang benar. Maka kembali dari awal kita copy pubchem CID-nya, kita paste di bagian ini, kemudian hyperlink-nya kita copy juga, kemudian yang mana tadi hyperlink, ya link, kita paste, maka kita sudah mengumpulkan linknya. Sekarang yang kita unduh adalah daftar senyawa fitokimianya, struktur 2 dimensinya. Maka dengan cara download, teman-teman kemudian ketik 2 SDF, download 2D structure SDF, kita ubah namanya dulu terlebih dahulu menjadi 2 hexenol, ya. Setelah kita beri nama, kemudian rekan-rekan sekalian boleh untuk mengcopy canonical smells dari senyawa ini tadi. Maka kita tutup dulu, kemudian kita scroll down, kita cari senyawa fitokimia canonical smells-nya. Ya, maka seperti ini tampilannya rekan-rekan sekalian. Nah, mungkin untuk memudahkan melihat data, nanti bagian canonical smells ini kolomnya kita buat dia rata kiri saja, ya. Jadi seperti ini, ya, karena ini akan nanti kita memudahkan kita melihat datanya, ya. Maka kemudian silakan kita cari yang ketiga, yaitu Z3 hexenol. Mungkin dengan cara yang sama, kita menggunakan Google, ya. Kemudian kita paste, kita search. Jadi di sini kadang-kadang rekan-rekan sekalian nanti akan ada beberapa senyawa fitokimia yang tidak bisa ditemukan di pubchem. Maka dalam konteks itu nanti kita lewati saja, atau teman-teman nanti bisa memberi contoh, memberi keterangan bahwasanya not found seperti ini misalkan, ya. Berarti tidak ditemukan di pubchem. Tapi untuk senyawa sampai ketiga senyawa pertama kita masih bisa melihat. Di sini adalah kita coba 3Z hexenol, apakah dia senyawa yang sama dengan yang kita cari? Maka kita buka coba terlebih dahulu. Karena Google selalu merumuskan atau selalu merekomendasikan kandidat yang paling mendekati apa yang kita cari. Kita Ctrl F, kita cari sinonimnya dia. Belum tercopy, saya ulangi lagi. Kemudian kita paste. Ya, ternyata tidak sama teman-teman. Mohon maaf, ada. Ya, jadi untuk bagian ini kita agak kesulitan. Coba kita ulangi lagi. Ya, Z3 hexenol kita paste di sini. Ya, ini ada pilihan. Jadi kita untuk senyawa yang ketiga kita menggunakan metode mencari dari dalam database pubchem. Ya, jadi kita klik ini Z3 hexenol. Ya, maka di sini kita mendapati tampilan pertama Z3 hexenol. Maka kita klik bagian ini. Ya, sebelumnya itu saya kembalikan lagi, kita back. Saya ingin tunjukkan bahwasanya di sini teman-teman bisa lihat, di sini sudah teman-teman bisa ketahui ada pubchem atau compound CID-nya. Kita bisa mengcopy dari sini rekan-rekan sekalian. Kita bisa mengcopy dari sini. Selama teman-teman bisa melakukan ini kalau teman-teman sudah memastikan bahwasanya memang benar senyawa ini adalah senyawa Z3 hexenol yang kita cari. Untuk lebih meyakinkan, biasanya saya buka dulu halamannya. Kemudian kita lihat, ya. Kita copy namanya. Karena kita lihat nama yang tertulis di bagian judul daripada senyawa ini adalah cis-3-hexan 1 all. Kita nggak tahu senyawa ini, kita coba Ctrl F. Ya, di bagian sinonimnya terdapat nama yang kita cari persis identik. Maka bagian halaman ini adalah bagian yang memang kita cari. Kemudian kita fokus di sini, lagi-lagi kita sertakan linknya. Kemudian teman-teman juga bisa mencari canonical smells-nya di bagian bawah. Ya. Teman-teman ingat di sini juga ada namanya isomeric smells. Sebenarnya ini sama tapi hanya merupakan variasi. Teman-teman bisa lihat bahwa di canonical smells dan isomeric smells-nya relatif berbeda karena memang keduanya itu digunakan dengan metode yang berbeda. Tapi keduanya bisa kita gunakan untuk tujuan yang sama nanti. Jadi misalkan teman-teman tadi membuka tampilannya semacam ini.
Maka di halaman semacam ini, teman-teman sudah bisa mengambil data tentang compound CID dan juga langsung dengan isomeric smells-nya. Jadi kalau teman-teman sudah cukup Pak, saya yakin bahwa ini ada 3Z external yang kita cari, maka teman-teman bisa juga langsung mengcopy isomeric smells, kemudian diletakkan di kolom tersendiri. Atau teman-teman di sini misalkan bisa diberikan kolom baru, misalkan seperti ini, kolom isomeric smells, itu juga boleh ya. Isomeric smells ya. Kemudian teman-teman mengoleksi dua-duanya, boleh. Tapi kita nggak perlu, kita cukup mengoleksi satu saja, yaitu isomeric calorical smell. Ya. Jadi silakan hari ini tugas rekan-rekan sekalian adalah mengoleksi semua data sampai 58 atau sampai 50 senyawa fitokimia di bawah lengkap dengan struktur 2 dimensi dan 3 dimensinya. Mohon maaf ini tadi kita belum mengoleksi struktur 2 dimensi dari senyawa fitokimia yang kedua ya. Z external ini kita copy namanya, kita buka, kemudian kita unduh namanya. Oh ya, kemudian saya lupa rekan-rekan sekalian, kita juga tidak boleh melupakan site ya, citasi, bahwasanya kita mengunduh hari ini, maka teman-teman bisa klik ini di setiap akhir tahapan per senyawa kimianya, teman-teman klik site ya. Kemudian kita pilih misalkan apa? Kita pilih metode seperti ini, kita pilih metode apa? Teman-teman copy. Sebelumnya itu kita siapkan dulu kolom khusus ya, kolom untuk citasi. Ya, mau saya kelupaan tadi. Maka untuk site kita pilih yang ketiga dulu karena ini senyawa yang ketiga, maka kita paste di sini. Yang mana ini menunjukkan referensi yang nanti bisa kita cantumkan di data referensi laporan kita. Jadi mohon maaf teman-teman silakan membuat kolom citasi ya. Maka kalau tadi senyawa pertama dan kedua belum kita lakukan hal yang sama, mari kita ulangi lagi. Maka untuk mengulangi lagi kita bisa mengklik hyperlink yang kita siapkan tadi. Jadi itu gunanya hyperlink. Kita ambil citasinya, kita pakai apa? Karena ini senyawa yang pertama, kita letakkan di ya. Kemudian kita masuk ke senyawa yang kedua. Lagi-lagi kita gunakan menu hyperlink yang sudah kita siapkan. Kita pilih citasinya, kita klik apa, kemudian maka kita sudah bisa mengoleksi daftar citasi untuk 3 senyawa pertama kita. Jadi silakan rekan-rekan sekalian melanjutkan semuanya ya. Sebelumnya saya ingin mengubah tampilannya menggunakan font Poppins. Ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada satu huruf yang berlebihan. Saya hilangkan supaya datanya menjadi bagus, tidak mencong-mencong, tidak miring-miring, tidak ada spasi ya. Dan sudah. Maka teman-teman silakan mengoleksi senyawa nomor 4 sampai nomor 50, berarti ada 46 senyawa fitokimia lagi yang belum kita koleksi data-datanya. Nanti silakan dikumpulkan ke saya dengan format semacam ini. Sekarang akan saya kirimkan kepada jenengan semuanya tabel ini, yang mana tabel ini akan jenengan gunakan untuk melengkapi ya. Jadi koleksi PubChem CID-nya atau compound CID-nya, kemudian koleksi canonical smells-nya, dan juga koleksi struktur 2 dimensinya, dan juga koleksi daftar citasinya atau referensinya. Jadi perbedaannya apa Pak? Perbedaannya adalah di compound ID-nya, summary for CID 528. Sebagai contoh kalau kita melihat di Excel yang kita siapkan tadi, kita perluas ya. Maka teman-teman bisa lihat bahwasanya yang pertama adalah ini ada yang salah. Maaf, ini ada yang salah, heptenal. Jadi ini yang kedua belum kita cari, teman-teman. Ini ada kesalahan. Untung kita cek tadi karena saya melihat curiga, kok bisa ada 2 heptenal sama padahal senyawa yang kedua adalah heksenal. Maka berarti ini kita hapus. Kita fokus ke ini. Ya. 2 heksenal. Ini ada yang kesalahan. Jadi sepertinya ada link yang salah. Coba kita cek linknya. Ya, jadi linknya ini linknya yang salah. Maka link nomor 2 salah, maka perlu kita selamatkan, kita edit ya. Kita hapuskan aja linknya, maka kemudian kita cari dari awal lagi 2 heksenal. Untung jadi ini perlu dicek lebih ulang karena pekerjaannya itu bisa salah ya. 2 heksenal. Kayaknya link yang salah itu adalah link yang
pertama berarti. Ya. Ulang, kita coba yang dua. Coba sih. Nah. Dua heptanol dan yang heptanol adalah ini, berarti yang salah dan yang kedua. Dua heksenol adalah 168. Maka kita koleksi 168. Kita paste di sini 168 linknya. Kemudian kita cek di canonical mouse-nya. Kemudian sudah CCO. Maka kita ini sudah sama. Kita coba citasinya apa. Hapus yang kedua. Ya, ini sekarang sudah benar. Dua heksenol. Yang tadi pertama dua heptanol, yang sekarang dua heksenol. Jadi ini adalah yang benar. Maka mohon hati-hati teman-teman sekalian, karena ini bisa jadi ini akan sering terdapat kesalahan. Ya, di sini saya ingin mengubah fontnya karena fontnya supaya bagus, karena fontnya sudah menjadi tidak seragam. Baik, silakan rekan-rekan sekalian mencari 47 senyawa fisiokimia lainnya untuk kemudian nanti dikumpulkan dan akan saya koreksi sebagai tugas nilai kita yang pertama. Ini laporan kita untuk kegiatan kita pada hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mengerjakan.